Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para romo kiai, para masyayikh, para ulama, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para santri, para mahasiswa, para hadirin dan hadirat. Al-Quran mengajarkan kepada kita semua ya, tentang pentingnya imamah, tentang pentingnya adanya pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri. Apa itu ulil amri? Artinya penguasa. Ayat ini menandakan bahwa umat Islam itu harus dipimpin oleh seorang penguasa yang menjadi dasar ketaatan. Karena tidak mungkin masyarakat itu tegak kalau nggak ada imamnya, tidak bisa. Makanya ayat ini sebetulnya ayat yang secara implisit, secara tidak langsung memerintahkan umat Islam supaya mengangkat seorang pemimpin. Karena itu di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan nasbul imami wajibun bisyar'i. Itu di dalam kitab, dalam nazam Jauhar Tauhid itu ya. Jadi menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah mengangkat seorang imam itu wajib hukumnya menurut agama. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara ngangkat imam ini? Kan tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, tidak ada. Bagaimana cara mimpin, cara milih seorang imam, cara milih seorang presiden, apakah pakai kertas suara, apakah pakai biting? Kalau dulu pakai biting kalau milih lurah. Sudah nggak ada sekarang pakai biting gitu. Pakai apa namanya? Pakai baiat ya. Bagaimana caranya? Tidak ada. Jenengan cari di Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Nah, berarti artinya apa? Ulama atau umat Islam diharuskan untuk mencari sendiri caranya. Maka ditemukanlah cara untuk mengangkat seorang imam dengan cara berbaiat. Itulah yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada cara istikhlaf, yaitu ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, seperti terjadi pada kasusnya Abu Bakar yang menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi pelanjutnya. Ada yang melalui musyawarah ahlul halli wal aqdi, seperti terjadi kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Itu semua tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Nah, kemudian diistihadi sendiri oleh para ulama. Nah, itulah namanya peradaban. Peradaban adalah cara untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari wahyu sesuai dengan keadaan pada suatu zaman. Itulah peradaban. Karena itu peradaban ini penting sekali. Kita juga sebagai umat Islam harus mengerti tentang sejarah peradaban ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan ringkas tentang Turki. Kenapa Turki? Turki ini adalah simbol peradaban Islam terakhir sebelum umat Islam masuk ke era modern.
Peradaban Islam itu salah satunya ditandai dengan adanya daulah, negara. Karena tidak mungkin jenengan itu menegakkan masyarakat kalau nggak ada negara. Karena itu negara penting, imam penting, presiden penting, sultan penting, khalifah penting. Di dalam sejarah Islam ada banyak negara-negara yang muncul, ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dinasti Saljuk, Ayyubiyah, Mamlukiyah. Nah, terakhir adalah dinasti namanya dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki, di kota namanya Istanbul. Itu pusat peradaban Islam terakhir. Ketika di Jawa ada kerajaan Islam Mataram, itu di Turki ada kerajaan Turki Utsmani. Karena itu raja-raja Jawa dulu itu kepingin minta restu kepada Khalifah Turki Utsmani di Istanbul. Karena itu simbol persatuan umat Islam pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, zaman Turki Utsmani itu umat Islam itu bentuknya atau coraknya beda dengan sekarang. Zaman dulu niku nggih, zaman dulu peradaban Islam itu tidak mengenal batas-batas nasional. Wilayah-wilayah yang sekarang kita sebut dengan wilayah negara nasional itu tidak ada. Dulu itu namanya negara yang di bawah Turki Utsmani, dari ujung ke ujung itu satu negara. Dari mulai Maroko yang paling barat sampai Merauke di paling timur di Papua, itu satu tanah, satu negara. Karena itu orang-orang tua kita dulu, leluhur kita itu dulu kalau mau pergi haji itu enak sekali. Tidak ada paspor, tidak ada visa. Kalau mau haji bludas-bludus saja. Dari sini pergi ke Mekah haji, nggak ada visa, nggak ada cek visa di Jeddah, itu nggak ada itu. Ya langsung bludus gitu aja masuk ke Mekah, ke Madinah. Setelah selesai haji, tinggal di sana bertahun-tahun juga ada masalah. Wong itu tanah kita sendiri, negara kita sendiri, itu tanah kita, negara kita. Makanya ulama kita zaman dulu itu enak sekali. Jadi belajar di Mekah itu nggak ada visa. Habis haji langsung di sana belajar bertahun-tahun. Makanya dulu itu haji itu ya haji ngaji. Ulama kita itu dari dulu habis haji apa? Ngaji. Kalau sekarang habis ngaji apa? Habis haji belanja. Sekarang habis haji umroh belanja. Kalau dulu ulama pulang dari haji di Mekah itu kitab kopernya itu penuh dengan kitab. Kalau sekarang haji pulang kopernya penuh dengan oleh-oleh. Ada tasbih, ada sajadah, yang parah itu ada kurma, dan kurma itu berat itu sekali itu. Wah itu berat sekali, itu sekilo kurma itu baru sedikit saja itu. Dengan bawa kurma apa namanya satu koper itu bisa 20 kilo itu. Nah, sekarang itu haji belanja. Ulama kita dulu enggak, habis haji ngaji dengan para masyayikh di sana. Kenapa? Karena enggak ada paspor, enggak ada visa. Dan ulama kita itu ngaji dari Mekah ya pindah ke Madinah, dari Madinah pindah ke Mesir, dari Mesir pindah ke Maroko itu biasa. Ke Turki itu biasa. Jadi dulu tanah Islam itu ya itu tanah yang terbuka. Karena seluruh dunia Islam satu. Tidak ada batas yang jelas antara satu tanah dengan tanah yang lain. Nah, ketika Turki Utsmani hancur pada tahun 1924, Khilafah Utsmani karena suatu dan lain hal saya nggak akan jelaskan di sini hancur, maka kemudian dunia Islam ini bingung. Peradaban lama hilang, peradaban baru belum ada gantinya. Bingung.
seperti pitik atau apa namanya ayam yang kehilangan induknya, cuap-cuap nyari induk. Itu terjadi ketika tahun 1925. Umat Islam di seluruh dunia berusaha mencari penggantinya Khalifah Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah, negara Utsmani. Nah, kemudian ulama-ulama NU dulu ketika itu mengirim komisi Hijaz, komite Hijaz. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada para ulama-ulama yang lain dikirim ke Mekah. Tujuannya salah satunya adalah untuk melihat apakah selain melobi kepada penguasa Saudi atau tanah Najd ketika itu ya, supaya tidak mengganggu tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di sana, itu juga komite Hijaz ini tujuannya adalah sebetulnya untuk melihat-lihat ini kira-kira Raja Saudi yang baru ini pantas atau tidak kalau jadi khalifah baru. Setelah dilihat-lihat ternyata tidak pantas, pulang, udah kita sekarang mendirikan negara sendiri. Karena itu ketika Indonesia lahir tahun 1945, ulama NU sepakat semua mendukung negara NKRI. Loh, ini hebat sekali loh, poros deres itu ya, oke. Ini hebat sekali. Ini istihad, ini peradaban, ini peradaban. Istihad ulama kita mendukung negara nasional Republik Indonesia yang pendirinya macam-macam, bukan hanya orang Islam. Loh, ini pertanyaannya, pertanyaannya. Kan bisa saja ulama kita zaman itu menolak. Wong Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri Sansuri, semua ulama kita dulu itu nggak pesantren di Jawa itu masih jarang. Jadi kalau kiai ngaji ya pasti ke Mekah. Dan ngaji ke Mekah gampang sekali, wong karena ke Mekah ketika itu masih terbuka, bludas-bludus. Jadi ketika itu kalau para kiai mengatakan, loh ini kok negara nasional, negara apa? Negara yang negara khilafah, itu bisa. Seandainya kiai berpendapat seperti itu tuh sangat masuk akal. Karena sebagian besar kiai yang ada di NU pada saat itu, sebagian besar mereka hidup di zaman khilafah pada akhir abad 19, awal abad 20. Tetapi entoh begitu, loh kiai kita itu memilih bergabung dengan NKRI. Loh, malah yang mendirikan negara Islam itu bukan orang pesantren. Siapa? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini orang Blora, Pak. Oke, ini tiang Blora. Oke. Yang Blora sekolahnya buatan pesantren. Sekolahnya sekolah HBS. Sekolah Belanda di Surabaya, adik kelasnya Bung Karno. Sekolahnya sekolah Belanda, ora pernah ngaji takrib, ora pernah ngaji Fathul Mu'in, apalagi Tuhfah. Lo malah mendirikan negara Islam. Lo Kiai Wahab, Kiai Hasyim Asy'ari yang ngajinya ngalim sundul langit, lu kok malah tidak mendirikan negara Islam, malah NKRI. Ini ketemu pirang perkara. Lu kok bisa? Nah, ini peradaban. Ini contoh peradaban. Istihad para ulama melihat realitas baru. Fikihnya ndak ada. Jenengan cari di kitab fikih, nggak ada itu negara nasional, itu ndak ada. Ndak ada. Jenengan cari, tidak ada. Tetapi ulama beristihad sendiri. Dan ketika negara nasional ini mau mau diancam, mau diduduki kembali, dijajah kembali oleh Belanda, Mbah Hashim berfatwa. Resolusi jihad yang kemudian menggerakkan para pemuda-pemuda di Surabaya
bukannya Surabaya, seluruh tanah air, seluruh Jawa, karena Mbah Abbas Buntet juga ngirim santrinya, Kiai Abdul Halim Majalengka juga ngirim, semuanya. Kemudian ada namanya resolusi jihad. Jadi ulama NU itu kalau saatnya jihad berani jihad. Jangan dikira yang berani jihad hanya kelompok-kelompok itu, enggak. Wah, kalau jihad itu mah gampang, nyerang polisi itu apa itu jihad kok nyerang polisi itu gimana itu? Ya, itu kan jihad yang nggak ada resiko itu. Ya. Ini jihad lawan Belanda, lawan Belanda. Jadi NU itu kalau saatnya jihad ya jihad, tapi jangan jihad itu diobral sembarang seenaknya. Jadi harganya nanti murah nanti ya. Jihad itu jihad itu ajaran penting. Ya kalau diperlukan ya jihad gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.